Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Bagaimana kondisi puasanya? Apakah masih semangat? Apakah udah ada yang lemes? Ya, udah lama ya nggak kena makanan dan minuman. Atau di akhir-akhir begini, ya, apakah udah bosen atau masih semangat nih puasa terus? Ya, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa semangat ya dan energik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang sifatnya wajib seperti puasa di bulan Ramadan ini. Mau hari pertama, mau hari tengah, mau akhir bulan Ramadan pun tetap kita harus semangat maksimalkan apa yang bisa kita lakukan dari ibadah untuk sebanyak-banyaknya meraih keutamaan pahala di bulan Ramadan ini. Ya, anak-anakku sekalian, kita di akhir bulan Ramadan ini mendekati bulan yang baru, yaitu bulan Syawal nanti, yang dimana kita tahu semua bahwa tanggal 1 Syawal itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya, hari yang dimana kaum muslimin itu berbahagia, bersenang-senang, hari rayanya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri ya. Ini ditandakan dengan berakhirnya bulan Ramadan dan disambutnya dengan hari yang penuh dengan kebahagiaan dan juga penuh dengan keberkahan. Maka kita sebagai seorang muslim ini dalam kondisi ini itu sebetulnya agak dilema ya, agak bingung kita antara perasaan kita ini antara sedih dan bahagia. Kenapa coba? Ya kita sedih karena sebentar lagi kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, ya kan? Tapi di lain sisi kita senang dengan kedatangannya hari raya Idul Fitri gitu. Ya, jadi bukan senang karena mau lebaran, makan enak, ya udah bisa bebas makan, bisa jalan-jalan kemana aja, libur, enggak. Tapi kita bahagia karena kedatangan Idul Fitri. Dan kita sedih dengan menghilangnya atau dengan perginya bulan Ramadan. Kita nggak tahu nanti kapan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Apakah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya? Kita nggak tahu. Tapi kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku sekalian, berikutnya yang ingin disampaikan di sini adalah kalimat Idul Fitri. Ini adalah kalimat yang nggak asing. Tapi tahu nggak sih kira-kira artinya atau yang dimaksud dengan Idul Fitri itu apa? Gitu ya. Nah, maka di sini kita mau coba jelaskan bahwa Idul Fitri secara bahasa itu artinya adalah kembali fitrah. Kembali kepada kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu artinya adalah keadaan suci, keadaan bersih, ya. Sebagaimana bayi yang baru terlahir ke dunia ini. Jadi Idul Fitri itu kondisi di mana kita kembali bersih lagi. Kenapa? Karena kan dalam hadis yang waktu itu juga pernah kita sampaikan, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan dasar mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah hakikatnya dari puasa di bulan Ramadan. Dan inilah kenapa dinamakan dengan Idul Fitri. Karena ketika seorang muslim lepas dari bulan Ramadan, yang dia melaksanakan puasa di bulan Ramadannya dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasul, yang dikabarkan di sini dengan iman dan juga ihtisab, itu mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya ketika seorang muslim masuk di tanggal 1 Syawal, keluar dari bulan Ramadan, dia keluar dalam kondisi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia baru keluar dari rahim ibunya ke dunia ini, bersih dari dosa. Karena Allah sudah ampuni dosa-dosanya yang lalu berkat ibadah puasanya di bulan Ramadan. Itu adalah hakikat daripada
Idul Fitri. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, dalam menyambut Idul Fitri yang mulia ini, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Ya, yang pertama yaitu melaksanakan sholat Id. Ya, ini jelas ya, kita ya memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Id pada hari raya Idul Fitri. Dan orang yang meninggalkannya tanpa uzur, ya karena ini wajib ya, sifatnya wajib. Jadi orang yang meninggalkannya tanpa uzur yang syar'i, maka ia berdosa. Ya. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kautsar ayat yang pertama sampai kedua. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat. Dan dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Dan juga hal ini didukung oleh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar melaksanakan sholat Id. Ya, jadi Nabi memerintahkan para sahabatnya, bahkan para perempuan pun untuk keluar mereka semua dalam rangka melaksanakan sholat Id. Ya, bahkan wanita yang sedang haid pun diperintahkan untuk keluar juga. Ya, jadi para ulama melihat ini sebagai bentuk kewajiban. Ya, bahwasanya sholat Id ini hukumnya wajib seperti itu. Dalam sebuah hadis dikatakan dalam riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha di mana ia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya untuk mengeluarkan siapa saja al-awatiq wal huyyat wa dawatil khudur, yaitu mengeluarkan wanita yang baru balik dan juga wanita yang sedang haid dan wanita yang masih perawan. Ini suruh keluar untuk melaksanakan, untuk menghadiri sholat Id. Kalau yang haid tentu hadir saja ya, tidak ikut sholat begitu. Ya, kemudian falammal huyyadu fayatazilna shalah wa yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Ya, dan para wanita yang sedang haid itu dipisahkan dari tempat sholat karena mereka sedang haid. Ya, dalam kondisi tidak suci. Mereka dipisahkan dari tempat sholat agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa umat Islam. Ya, kemudian qultu, Ummu Atiyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun." Salah satu dari kami ada yang tidak memiliki jilbab. Ya, hijab. Kemudian kata beliau, "Litulbisha ukhtuha min jilbabiha." Beliau mengatakan sebaiknya saudara perempuannya memberinya jilbab. Sampai sedemikiannya. Ada orang yang berkeberatan karena nggak punya jilbab pun sampai beliau katakan saudaranya kasih jilbab ke dia supaya dia bisa keluar, bisa hadir. Ini menunjukkan bahwa sholat Id ini sifatnya wajib ya. Jadi jangan lupa ya sholat Id ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak takbir ya. Pada hari raya Idul Fitri juga kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, yaitu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini bisa dimulai dari sejak terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Bisa dimulai bertakbir sejak matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai pelaksanaan sholat Id. Jadi sampai khotib naik ke mimbar itu bisa diperbanyak untuk bertakbir ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah menunaikan zakat fitrah. Nah, ini dilakukan oleh para kepala keluarga untuk zakat fitrah ya. Jangan lupa untuk dikeluarkan sebagian hartanya ya sebagai bentuk penyucian. Ya, sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa dan juga bentuk kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin, yaitu kaum fakir miskin, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini, di hari yang suci ini. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, maka ada satu hal penting yang berikutnya yang juga sering terlupakan ya saat kita menyambut hari raya Idul Fitri, yaitu yang paling penting dari itu semua adalah menjaga istiqomah. Kalau tadi kita sebut ada sholat Id, ada zakat fitrah,
ya. Kemudian ada memperbanyak takbir. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, yaitu istiqomah. Kita menjaga keistiqomahan dalam ibadah kita selama di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya. Ya. Karena Ramadan telah melatih kita sholat tepat waktu. Telah melatih kita memperbanyak baca Al-Quran. Telah melatih kita memperbanyak sedekah. Telah melatih kita menahan amarah. Telah melatih kita untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, semua kebiasaan yang baik itu juga ikut berlalu. Ya, karena para ulama mengatakan tanda diterimanya amalan seorang hamba yaitu dengan berlanjutnya, konsistennya, keistiqomahan amalan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau kita bertanya, kira-kira amalan kita diterima nggak di bulan Ramadan? Maka kita lihat ke diri kita sendiri. Ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu yang semangat, kira-kira di bulan berikutnya bisa nggak tetap kita istiqomah? Kalau bisa, maka itu diantara bentuk tanda salah satu tanda diterimanya amalan. Kalau tidak, bisa jadi ibadah kita ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, dan kita berlindung dari hal tersebut. Oleh karenanya kita perlu untuk berusaha menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat pada kondisi kapanpun dan juga dimanapun, ya, baik itu Ramadan ataupun bulan-bulan yang berikutnya. Karena status kita sebagai hamba Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai kita menjemput ajal, itu status kita masih sebagai hambanya Allah. Berarti kita masih punya kewajiban untuk beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surat Al-Hijr ayat terakhir Allah katakan, dan beribadahlah dan sembahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian kematian. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, senantiasa berada dalam jalan kebaikan. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.